warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kontingen PMR Mira SMA Negeri 1 Sukoharjo. Saya Hanifah Naura Zara sebagai narator Dan saya Azhara Nidia Faiza sebagai pelaku. di sini. Oke siap. Di sini kita akan melakukan pencucian rambut pada suatu pasien. Pada perawatan keluarga, komunikasi adalah hal yang sangat penting. Maka di sini pelaku akan melakukan introduksi diri, pengisian catatan harian pasien, dan pertanyaan tentang keluhan yang dirasakan pasien. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Azhara Nidia Faiza sebagai pelaku perawatan keluarga dari PMR Mira SMA Negeri 1 Sukoharjo yang akan menangani Mbaknya untuk perawatan keluarga hari ini. Sebelumnya saya pastikan nama Mbak Amiza, umurnya 15 tahun, tingginya 156 cm, berat badan 54 kg, tekanan darah 120/80, tinggi 90 ppm, makanan yang terakhir dimakan adalah bubur ayam, minuman yang terakhir diminum adalah teh hangat, suhu 36,7 derajat Celcius, nafas 20 kali per menit, obat paracetamol dengan dosis 500 mg 3 kali sehari setelah makan, reaksi obat sangat berkurang dan tidak ada alergi, frekuensi BAB 1 kali dan BAK 3-4 kali sehari. Pak benar Mbak? Kira-kira ada keluhan dari Mbaknya? Ini kalau kepalanya suka gatal-gatal. Baik, kalau begitu saya akan bantu Mbaknya untuk melakukan proses pencucian rambut ya. Ya, Sebelumnya, proses pencucian rambut ini memakan waktu sekitar 10 menit. Apakah Mbak yang siap? ya. Saya akan menyiapkan alat-alatnya dulu ya Mbak. Baik, pelaku lalu menyediakan peralatan-peralatan yang akan digunakan. Pertama adalah sisir, pasta sampo, penutup telinga, penutup mata, 3 buah handuk, salah karet, pelak dan alasnya, gayung, ember air panas, ember air dingin, ember air limbah, dan juga tong sampah. Sebelum kita melakukan perawatan keluarga, kita tentu harus mensanitasikan tangan kita terlebih dahulu dengan melakukan cuci tangan. Kita melakukan cuci tangan dengan mengikuti 12 langkah standar kesehatan, yaitu pertama, menggulung baju pada siku, lalu membasuh tangan dengan air, mengambil sabun secukupnya, mengusap pada telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, pada kuku, jari ibu, ujung jari, dan lalu membasuhnya lagi dengan air sampai siku. Setelah selesai, pelaku mengeringkan tangan dengan tisu atau handuk yang bersih. Pelaku lalu mempersiapkan peralatan-peralatan yang digunakan, tapi sebelum itu kita akan kenakan APD. Pada gejala pertama yaitu salamet, dan itu ikatan yang mudah dilepas, lalu masker, pastikan menutup hidung dan mulut, lalu menutup kepala untuk menghindari terjadinya rambut-rambut pada pasien, lalu menggunakan sarung tangan latex. Selanjutnya, pelaku membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada sisi pasien agar mudah diakses. Sudah mulai proses pencucian rambut ya Mbak. Sebelumnya saya akan tutup tirainya dulu. Pelaku menutup tirai untuk menjaga martabat pasien dan juga mematikan kipas angin untuk menjaga suhu udara ruangan. Mbaknya sudah siap? Ya, siap. Saya izin buka
Pelaku membuka pasien, mengubah posisi pasien, memudahkan akses. Pelaku meletakkan handuk di bawah kepala pasien. Setelah handuk diletakkan, alas pengelak dan berlak. Setelah itu, pelaku meletakkan talang karet di bawah kepala pasien. Ya sudah. Yang berujung pada ember limbah. Selanjutnya, pelaku menutup mata pasien. Melindungi telinga pasien. Dan mengenakan handuk pada dada pasien untuk menyerap percikan air. Selanjutnya, pelaku mulai untuk menyisiri rambut pasien secara perlahan dan lembut. Ya, makasih Mbak. Pelaku mulai untuk memberikan air hangat pada kepala pasien secara perlahan. Pelaku mengusap kasa yang sudah dipenuhi oleh sampo pada kulit kepala pasien. Mbaknya suka sampo yang wangi apa nih? Yang seger atau yang gimana? Kalau saya suka yang segar. Pelaku lalu memijatkan kepala pasien Rambutnya enggak kayaknya atau kalau ini kalau juga di salon ya. untuk merangsang peredaran darah pada kepala pasien. Apa nyaman Mbak? Nyaman. Sudah cukup? Sudah cukup, pelaku mulai memberikan air dingin pada kepala pasien. Rambutnya dengan air dingin ya Mbak? Jika selesai, pelaku mulai mengambil pelindung mata, pelindung telinga, handuk pada dada, lalu memberikannya pada ember limbah. Pelaku mulai mengambil talang karet. Pelaku mulai mengeringkan rambut pasien secara perlahan. Lalu kembalikan posisinya pada awal. Pelaku mulai membereskan peralatan-peralatan yang akan digunakan, lalu menyisir rambut pasien. Kalau sakit nanti bilang ya Mbak. Ya, pelan-pelan Mbak. Oh iya maaf. Mbak ke belakang dulu ya Mbak. Pelaku mulai melepaskan APD, mulai dari tutup kepala, masker, dan juga sarung tangan latex. Terakhir, helmet. Yang semua hasil APD pada kotak. Selanjutnya, pelaku melakukan cuci tangan. Cuci tangan juga dilakukan dengan 12 langkah standar kesehatan. Pertama, menggunung lengan baju pada siku, membasuh tangan dengan air, mengambil sejumlah sabun, memasukkan pada telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, pada kuku, ibu jari, lalu pada ujung jari. Lalu membasuh tangan dengan air lagi sampai ke siku.
Setelah selesai, usahaku mengeringkan tangan pada handuk atau tisu yang bersih. Aku mulai membuka tirai, menggunakan kipas, dan mulai untuk mengambil tanda-tanda vital pasien. Saya ingin cek catatan harian ya Mbak. Dan Mbak Hafizah, umurnya 15 tahun, tinggi 156 cm, berat badan 52 kg, tekanan darah 120 per 80, kulitnya 90 ppm, makanan yang terakhir dimakan adalah bubur ayam, minuman yang terakhir diminum teh hangat, suhu 36,5 derajat Celcius, nafas 18 kali per menit. Para obat yang diminum adalah paracetamol 500 mg 3 kali sehari setelah makan, dan reaksi obat suhu berkurang dan tidak ada alergi, frekuensi PAP 1 kali sehari dan PAK 3-4 kali sehari. Ya, dan bagaimana perasaan Mbak ya setelah dilakukan pencucian rambut? Udah mendingan, udah nggak kayak tadi sebelum gitu Syukurlah kalau begitu. Semoga Mbak ya cepat sembuh ya. Saya izin pamit dulu. Terima kasih Mbak. Oke, selesai. Perawatan keluarga telah selesai. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.